dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, karena telah membangunkan kami di pagi hari dan telah memberikan kami nafas baru di pagi hari ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin memulai ibadah minggu kami, kiranya Kau memberkati berjalannya ibadah pada hari ini, dan berkati juga firman yang akan kami terima, kiranya dapat berguna bagi kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke teman-teman, saat ini kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu Betapa Dalamnya. Pada tahu dong? Yeay, aku tahu. Ayo Mas Adit. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya, oh Yesus Tuhanku, sempurnalah kehidupanku. Sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikan setiap waktu. Oh sungguh indahnya betapa dalamnya Tuhan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Gimana? Masih seneng dong? Ya Mbak, ya Kak, aku pun masih senang. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman semua untuk siapkan Alkitab, siapkan telinga, hati, pikiran, semuanya panca indera kalian buat kita sama-sama terima firman dari Tuhan. Nah, untuk mengawalinya kita menyanyi dulu lagunya Jadikan Aku Indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah dan memandang-Mu Dia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, hanya ku berharap hanya kepada-Mu. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah dan memandang-Mu Dia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, hanya ku berharap hanya kepada-Mu. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kepada kamu tuh, persilakan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa kalau pada hari ini kami boleh berkumpul bersama ya Bapa, melewati jaringan internet secara online ya Bapa. Kami bersyukur untuk segala hal yang telah Kau berikan kepada kami, segala fasilitas, segala berkat yang Kau berikan kepada kami sehingga kami boleh tetap bersekutu, berbakti dan juga memuji nama-Mu pada hari ini. Kami mohon Kau kirimkan Roh Kudus-Mu kepada kami ya Bapa, agar kami boleh mendapatkan pimpinan dari Roh Kudus-Mu dalam membaca, merenungkan
dan pada akhirnya nanti juga melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Saya akan bacakan untuk adik-adik sekalian. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Berapa orang yang seakan hancur impiannya karena peristiwa COVID-19 ini?
Sebagian orang yang sebelumnya memandang positif akan masa depan hidupnya, tiba-tiba seakan semuanya sirna. Berapa banyak pekerjaan yang dijanjikan ditunda, atau bahkan dibatalkan karena kondisi dunia akhir-akhir ini. Banyak harapan yang seakan begitu saja hilang. Seorang karyawan kontrak yang menjadi tulang punggung keluarganya tiba-tiba tak mendapatkan penghasilan sama sekali. Banyak pekerja seni yang semula penuh jadwal dan pekerjaannya mendadak hilang. Setidaknya dalam 2 atau 3 bulan semenjak COVID ini menjakiti Indonesia. Banyak harapan dan keoptimisan yang semula membumbung tinggi tiba-tiba menjadi kekecewaan dan berubah menjadi ketidakpastian, kesedihan, dan tak jarang sampai pada ketakutan. Apa yang murid Yesus alami pada hari-hari setelah peristiwa Paskah kurang lebih sama dengan apa yang dialami dunia pada saat ini. Hilangnya kobaran semangat berganti menjadi kesedihan dan kekecewaan yang mendalam pada diri dan hati mereka. Pada hari yang sama setelah kebangkitannya, Kleopas dan temannya, keduanya adalah murid Yesus, berjalan ke Emmaus. Jaraknya kira-kira 7 mil atau kira-kira 11 km dari Yerusalem. Kalau kita jalan kaki, sekitar 2-3 jam perjalanan. Seperti halnya kita yang sangat tertarik dengan berita-berita negatif tentang COVID-19, mereka berdua juga sama. Mereka menghabiskan pikiran dan pembicaraan dalam perjalanan mereka semua tentang kematian dan hilangnya Yesus dari kubur. Isi pembicaraan mereka lebih banyak diisi dengan kekecewaan, pupusnya semangat yang mulanya berkobar, dan juga kedukaan yang mendalam. Pada saat-saat seperti ini, Yesus jalan bersama dengan mereka. Pada saat-saat seperti itu, Yesus ada menemani perjalanan mereka, walau Yesus tak langsung menyatakan dirinya. Yesus tak tinggalkan mereka sendiri, walau nyatanya mereka tak menyadari penyertaannya. Yesus tidak memilih mengambil alih semua masalah mereka sejak awal, tetapi justru membiarkan mereka terus menceritakan kesedihan dan kekecewaan mereka kepadanya sambil terus setia berjalan bersama dengan mereka. Kesedihan, pemikiran yang negatif, dan juga kekecewaan akan harapan duniawi yang pupus atas kemesiasan Yesus menghalangi kepekaan atas hadirnya guru mereka dalam kesedihan. Kepekaan mereka akan suara dan penyertaan Tuhan dalam setiap kesesakan seakan sirna karena semua kesedihan itu. Ini terus terjadi hingga Yesus pun menghardik dengan keras, seperti yang kita baca pada ayat yang ke-25 tadi. Ya, kita seringkali menjadi bodoh saat kita jatuh dalam jurang kesedihan. Kita menjadi bodoh saat kita terkubur dalam kekecewaan. Kita juga sering menjadi bodoh karena pikiran kita sendiri, bukan karena keadaan yang sebenarnya. Kita sering gagal dan lamban hati. Kita sering tidak peka atas suara dan penyertaan Allah pada kehidupan kita. Kita kehilangan semangat yang berkobar. Kita kehilangan kepercayaan akan firman Tuhan saat kita berkonsentrasi pada kesedihan di diri kita. Namun Yesus tidak hanya menegur kita sekali saja. Dia terus mengingatkan kita dengan menceritakan tentang karya keselamatan Mesias yang ditulis kitab-kitab suci sebelumnya. Inilah simbol kesetiaan Allah dalam menyertai kehidupan kita yang sering pasang dan surut. Allah selalu setia mengingatkan kita setiap saat atas penyertaan yang luar biasa lewat firman-firman Tuhan yang ada pada diri kita sebenarnya. Singkat cerita,
Mereka berdua sampai ke Emmaus dan Yesus pun ingin menunjukkan siapa dirinya. Namun ia juga tetap terus memberikan pilihan buat murid-muridnya itu untuk mengundangnya masuk atau membiarkannya meneruskan perjalanannya. Dan puncak dari cerita ini, yang dalam beberapa referensi menyatakan puncak dari kitab Lukas ini, terjadi ketika para murid tersebut mengundang Yesus untuk bersama-sama makan malam, dan disinilah Yesus menyatakan dirinya. Dengan ritual memecahkan roti dan menuangkan anggur, Yesus menyatakan dirinya. Dan itu cukup untuk membukakan murid-muridnya, membukakan mata murid-muridnya, siapa dia yang sudah berjalan bersama dengan mereka selama ini. Ketika itu pun Yesus menghilang dan meninggalkan semangat yang berkobar-kobar kepada murid-muridnya. Mereka kembali berjalan 11 km ke Yerusalem malam itu juga, untuk menceritakan pengalaman mereka ini kepada para murid Yesus yang lain. Ya, mereka kembali menempuh 11 km malam itu juga. Hendaknya hidup kita sering berkaca pada firman Tuhan, mempelajari kisah yang disampaikannya kepada kita, agar kita peka terhadap pengajaran yang ingin Allah nyatakan kepada kita. Kita harus mampu hilangkan pemikiran-pemikiran negatif, pengaruh-pengaruh negatif dalam berbagai bentuk dalam hidup kita. Kita harus mampu terus mengobarkan semangat kita dalam setiap kondisi, seburuk apapun itu, dengan cara-cara yang Tuhan inginkan. Kita harus peka, percaya, dan meyakini penyertaannya nyata pada hidup kita setiap saat. Dalam keadaan yang tak menguntungkan seperti saat ini, banyak sekali orang-orang yang terus membagikan hal positif dalam hidupnya. Hal inilah yang juga harus terus kita bagikan agar kita menjadi semakin peka akan suaranya yang mengobarkan semangat kita. Izinkan saya, adik-adik sekalian, membagikan salah satu karya positif yang terangkai dalam melodi dan lirik yang indah, serta syarat makna, dalam sebuah lagu yang diciptakan seorang ibu bersama gadis remajanya di Virginia, Amerika Serikat saat ini. Dan dengan seizin mereka, saya akan membagikan lagu ini dalam renungan kita hari ini. Sophia and Thalia Levy on Hope. Some days I laugh, I joke, I try, but some days I cry. Some days I run, I fall a stay, but I always pray. I still have hands to hold you, have eyes to see, I still have ears to listen to the melody and harmony. I still have the heart to feel the rhythm of love. So I sing and I dance today. Just know the sun will come up tomorrow. Some days you don't know what to say.
still have hands to hold us, have eyes to see. We still have ears to listen to the melody and harmony. We still have the heart to feel the rhythm of love. So we sing and we dance today. Just know the sun will come up. So we sing and we dance today. Just know the sun will come up. So we sing and we dance today. Just know the sun will come up tomorrow. Every day I know that I am loved, and every day I love. I found faith, I found hope, and I found love in this song. May God bless this family as He always do. Hendaknya kita semua menjadi peka atas penyertaannya dan terus korbankan semangat kita untuk membagikan hal-hal yang positif di masa-masa yang challenging seperti ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pengharapan yang selalu Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan ketika segala tuntunan Kau sediakan kepada kami ketika kami boleh merenungkan firman-Mu, kami boleh mendengarkan Engkau, kami boleh berdoa kepadamu ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terutama mungkin pada saat-saat kami juga tidak merasakan penyertaan-Mu sama sekali ya Bapa. Tapi hari ini kami boleh percaya Bapa bahwa Engkau selalu ada di sekitar kami, selalu akan menyertai kami dalam setiap kehidupan kami, apapun yang terjadi ya Bapa. Dan biarlah kepercayaan itu akan selalu membuahkan harapan ya Bapa dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa cinta kasih-Mu akan selalu setia bersama dengan kami. Pada hari ini kami juga memohon ampun jika kami seringkali membawa kesedihan kami terlalu dalam ya Bapa, sehingga kami tidak bisa menjadi hati yang peka ya Bapa, memiliki hati yang peka untuk mendengarkan firman-Mu yang akan mengobarkan semangat kami kembali ya Bapa. Kami juga sering terlalu mudah untuk patah semangat dan kehilangan kobaran semangat dalam kehidupan kami hanya karena kami melihat keadaan yang begitu buruk, dan itu hanya ada di pikiran kami ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa. Dan biarlah renungan kami pada hari ini boleh mengingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami boleh selalu bersemangat, bukan karena kekuatan kami, tapi juga karena kekuatan yang hanya daripada-Mu ya Bapa. Kami boleh selalu bersemangat ya Bapa, karena firman Tuhan yang selalu menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami dalam melaksanakan apa yang kami renungkan dalam kehidupan kami sehari-hari nantinya ya Bapa. Ajar kami juga untuk selalu membagikan hal-hal yang positif di saat-saat yang mungkin tidak terlalu menguntungkan saat ini. Sertai kami dan jagai kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, gimana tadi firmannya? Keren kan? Keren dong Kak Ade. Keren. Saat ini kita mau ngeresponin firman Tuhan dengan lagu NKB 104. Belajar bareng ya. Sama-sama belajar teman-teman. Yuk, mari. Apinya berkobar dalam hatiku, tulis karena Yesus yang memberi. Dihantarkan jiwaku tak perlu mengeluh, hanya basuh pipiku bersih. Apinya terang, jiwaku senang.
kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas tuntunan dan penyertaan Tuhan sehingga ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, teman-teman, puji Tuhan kita sudah selesai melaksanakan ibadah online tanggal 26 ini. Nah, untuk menutup ibadah kita mau sama-sama nyanyikan satu lagu Sukacita Surga. physical distancing, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati. God bless you. Bye-bye. Adik-adik, setelah
Setelah kita bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan, sekarang adalah waktu kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita. Adapun dasar persembahan kita terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk pengumpulan persembahan, kita punya 3 cara. Yang pertama, persembahan dikumpulkan ke dalam amplop. Setelah kita bertemu di gereja nanti, amplop tersebut bisa diberikan kepada majelis. Yang kedua, persembahan dikumpulkan ke dalam amplop lalu diberikan kepada majelis wilayah. Dan yang terakhir, persembahan bisa ditransfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 0740916429 atas nama GKJ Kanaan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan pada hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, dan sekarang kami juga telah mengumpulkan persembahan kami sebagai ucapan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar boleh berguna Tuhan bagi pelayanan kami, bagi pengembangan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya Tuhan, amin.